Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza. Saya mahasiswa dari kampus STIA Lanjeng Kuning Dumai semester 8, program studi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas individu dengan materi perbandingan administrasi negara Malaysia dengan negara Indonesia. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas matkul studi perbandingan administrasi negara dengan dosen pengampu Bapak Ardiansyah SSTP MSOS SC. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Perbandingan administrasi negara antara Malaysia dan Indonesia. Sejarah Malaysia. Bentuk negara Malaysia yaitu negara federasi yang berbentuk monarki atau kerajaan konstitusional dan sistem pemerintahannya demokrasi parlementer. Kepala negara Malaysia adalah seorang raja atau seorang sultan. Malaysia memperoleh kemerdekaan pada tanggal 31 Agustus 1957. Sedangkan Indonesia, bentuk negara Indonesia yaitu negara kesatuan yang berbentuk republik dan sistem pemerintahnya presidensial. Kepala negara Indonesia adalah seorang presiden. Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sentralisasi Malaysia. Parlemen Malaysia adalah bikameral, terdiri dari Dewan Rakyat atau Majelis Rendah dan Dewan Negara atau Senat. Malaysia berada di bawah kekuasaan Inggris dan akibatnya menganut pemahaman Inggris tentang desentralisasi. Dalam konteks ini, desentralisasi mengacu pada pendelegasian tanggung jawab pemerintah dari tingkat yang lebih tinggi. Sedangkan di Indonesia, Parlemen Indonesia juga bikameral yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Indonesia merupakan negara kesatuan yang menggunakan sistem desentralisasi melalui otonomi daerah. Artinya, di sini pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah. Etika publik dan korupsi Malaysia. Di Malaysia, korupsi didefinisikan dalam Undang-Undang Pencegahan Korupsi tahun 1961 dan juga di RUU Komisi Anti Korupsi Malaysia 2008. Sedangkan di Indonesia definisi tindak pidana korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Malaysia, Transparency International yang melakukan survei korupsi yang disebut Corruption Perception Index menempatkan Malaysia di peringkat 62 dari 180 negara pada tahun 2021. Sedangkan Indonesia menempatkan Indonesia di peringkat 96 dari 180 negara pada tahun 2021. Malaysia Anti-Corruption Act adalah menyelidiki tindak pidana korupsi, memberantas korupsi dalam pelayanan publik, dan untuk menyelidiki perilaku pegawai negeri sipil. ASIA menggunakan strategi 3 cabang melawan korupsi: pendidikan, pencegahan, dan menghukum. Sedangkan Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atau KPK adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK memiliki 3 strategi pemberantasan korupsi yang biasa disebut Trisula pemberantasan korupsi. 3 model pemberantasan korupsi itu dilakukan melalui pencegahan, penindakan, dan penyelidikan anti korupsi.
pertunjukan pengelolaan reformasi. Di Malaysia, pembentukan unit administrasi pembangunan pada tahun 1966 tanggung jawab memelopori reformasi dalam administrasi pemerintahan. BAU diperluas dan berganti nama menjadi Unit Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Administrasi untuk proyek-proyek pembangunan serta perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia. Sedangkan Indonesia untuk melaksanakan tugas-tugasnya secara tepat dan konsisten dalam melaksanakan pegawai negeri dengan baik, maka pemerintah telah merumuskan sebuah peraturan untuk menjadi landasan dalam pelaksanaan reformasi di Indonesia, yaitu Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang Rancangan Besar Reformasi Birokrasi Indonesia 2010 sampai 2025. Sistem kepegawaian di Malaysia, sistem kepegawaian yang digunakan seperti personal system. Seperti personal system akan lebih tepat pada pemerintahan federal karena kepala pemerintahan di daerah mempunyai kewenangan yang penuh untuk mengatur kepentingan dalam negeri. Sedangkan Indonesia, sistem kepegawaian yang digunakan negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Sistem kepegawaian yang dianut dalam pemerintahan daerah adalah integrated system. Integrated system merupakan suatu sistem kepegawaian yang manajemen kepegawaiannya oleh pemerintah pusat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.